Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nyatus Dino atau 100 hari. Cerita ini merupakan sebuah pengalaman nyata dari teman penulis yang didatangi ibunya yang telah 100 hari meninggal. Ini dia selengkapnya, karya dari Restuwiro Atmojo. Keluarga ini bisa dibilang keluarga besar, karena rata-rata mereka menempati rumah secara bersamaan. Hal ini terjadi setelah ibu si Evan meninggal dunia, yang diyakini karena penyakit bawaannya, yaitu stroke. Namun beberapa keluarga lain tidak mempercayai akan hal itu, sehingga menimbulkan konflik tersendiri di keluarga itu. Ayah Evan bernama Pak Bardi. Di rumah itu juga orang tua Pak Bardi, berarti nenek dan kakeknya Evan, tinggal secara bersamaan. Selebihnya adalah saudara-saudara Evan, yaitu Om Agung, Mbak Mia, dan serta anaknya, yaitu Suci. Evan waktu itu masih berusia 10 tahun. Sepeninggal ibunya, Evan selalu bermimpi bahwa dia sering didatangi ibunya untuk menyampaikan sesuatu. Bersama dengan itu, Evan juga sering mendapati sosok wanita bergaun putih dengan wajah penuh dengan darah yang sudah hancur, menangis di dekat sumur rumahnya. Di rumah Evan terdapat 4 kamar dan 1 gudang. 1 kamar untuk dirinya serta Suci yang sengaja ditempatkan menjadi 1. 1 kamar lagi untuk kakek dan neneknya. 1 lagi untuk Om Agung dan Mbak Maya, serta yang terakhir untuk Pak Badri. 7 hari setelah kematian Ibu Evan. Malam itu merupakan malam ke-7 sepeninggal Ibu Evan. Tatapan Evan masih kosong, seperti tak ada pikiran sama sekali. Di usia yang ke-10 tahun, dia telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. "Pah, Mama pulang ke rumah kapan?" tanya Evan. "Nak, Mama udah ada di surga," jawab Pak Badri. "Enggak, Pak. Tadi Evan mimpi katanya Mama mau datang ke rumah. Mama kangen sama Evan," ucap Evan dengan polos. Mengetahui hal itu, Pak Badri merasa ketakutan jika nantinya Evan selalu memikirkan kedatangan ibunya. "Evan, sana masuk ke kamar, tidur sama Suci. Udah malam, Papa anter ya," ucap Pak Badri. "Mama malam ini mau datang kan, Pak?" Pak Badri hanya terdiam. Kakek Evan yang bernama Abah Salim mendatangi Evan. "Evan, mau bobok sama Abah?" tanya Abah Salim. "Nggak mau, Evan mau tidur sama Mama," teriak Evan sambil menangis. "Mama pasti datang kok," ucap Abah Salim. "Bah, jangan gitu bah, nggak baik," ucap Pak Badri. "Mama mau datang bah." "Iya Evan, Mamamu nanti akan datang. Sekarang Evan tidur dulu ya. Udah malam, yuk Abah antar ke kamar. Kasihan Suci nggak ada yang nemenin," ucap Abah Salim. "Iya bah." Abah Salim menggendong tubuh Evan yang agak kurus sebab memikirkan ibunya. Setelah mengantarkan Evan ke kamar dan memastikan Evan telah tidur, Abah kembali ke tempat Pak Badri. "Badri, jangan terlalu mengekang anakmu. Kasihan, dia masih kecil," ucap Abah Salim. "Bah, aku gak tega melihat Evan masih memikirkan Ranti. Aku ingin Evan ceria seperti biasa." Sebenarnya, kematian Ranti masih menjadi misteri sampai sekarang. Jika dia terkena stroke, mengapa Evan selalu menceritakan kepada Abah bahwa dia sering bermimpi Ranti dengan wajah yang sudah hancur, ucap Abah. "Wajah yang hancur?" tanya Pak Badri. "Semestinya kita terus mendoakan si Ranti agar dia tenang. Tapi Bah, apa betul Ranti akan datang ke rumah lagi? Mengenai hal itu, kemungkinan dia bisa mendatangi rumah ini," ucap Abah. "Untuk apa Bah?" "Untuk bertemu Evan," jawab Abah singkat. "Jika memang begitu, aku yakin kedatangannya bukan hanya untuk menemani Evan, tapi juga ada maksud tertentu," ucap Pak Badri. "Tak usah kau pikirkan, tidurlah sana. Kau juga perlu mengistirahatkan tubuhmu." "Siap Bah." Pak Badri menuju kamarnya yang hanya ditempati olehnya sendiri, sedangkan Abah menuju kamar Mbah Uti, istrinya.
Ada apa dengan Badri? Tanya Mbak Uti. Dia masih memikirkan Ranti. Aku yakin Ranti akan kembali ke rumah ini untuk menuntut balas kematiannya. Abah hanya terdiam. Tidurlah, malam ini sudah malam ke-7 kematiannya. Tak patut kita menceritakan si Ranti. Jelas Abah. Mbah Uti langsung menyelimuti tubuhnya. Tampaknya ada beberapa ketakutan yang digambarkan dalam raut Mbah Uti mengenai kematian misterius anaknya. Beberapa jam lagi subuh bergema. Keluarga Abah Salim biasa bangun malam untuk mempersiapkan diri menuju waktu subuh. Begitu juga dengan pekerjaan rumah yang dikerjakan sebelum waktu subuh, agar di pagi hari seluruh keluarga bisa berkumpul bersama tanpa ada kesibukan. Mbak Maya selalu mendapat tugas untuk mencuci perabotan dapur di dekat sumur. Biasanya hal ini dia lakukan bersamaan dengan Ranti. Tapi karena Ranti sudah tidak ada, akhirnya dia lakukan sendiri. Mbak Maya pernah bimbang akan tindakannya yang nekat untuk mencuci perabotan dapurnya di dekat sumur. Karena tempat itu disebut-sebut sebagai tempat sangat angker di bagian rumah milik Mbah Uti dan Abah. Namun, karena belum adanya renovasi mengenai pembuatan tempat khusus mencuci perabotan dapur, alhasil sumur merupakan tempat yang sangat kompleks untuk dijadikan sebagai tempat mencuci. Awalnya, Maya tak merasakan hal merinding apapun ketika dirinya berada di sumur. Namun ketika dirinya mengambil air di sumur menggunakan timba atau semacam ember, tiba-tiba airnya berubah menjadi bau amis. Dan bahkan warna dari air itu berwarna sedikit memerah. Maya langsung melemparkan timba itu ke dalam sumur. Dia mundur ke belakang karena merasa ada yang tidak beres dengan sumur itu. Sumurnya? Ucap Mbak Maya. Dari dalam sumur, Maya mendengar sesuatu yang tak biasa. Suara rintihan minta tolong sembari menangis. Suara itu lebih tepatnya mirip dengan suara Ranti. Tidak, kamu udah mati, teriak Maya. Secara perlahan, sosok Ranti keluar dari sumur itu dengan rambut yang menutupi wajahnya, serta seluruh tubuhnya berwarna putih pucat dan basah kuyup. Kedua tangannya menunjukkan ke arah Mbak Maya yang masih mematung. Maya, tolong aku. Tidak. Teriakan Maya itu membuat seluruh keluarga yang berada di dalam rumah langsung menuju ke arah sumur. Om Agung selaku suami dari Maya memiliki firasat buruk mengenai teriakan ini. Dia bergegas menuju sumur. Abah serta Pak Badri juga menyusul di belakang Om Agung yang duluan menuju sumur. Om Agung terkejut ketika mendapati istrinya duduk bersimpuh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata Mbak Maya bercacaran. Mbak Maya merasakan trauma berat. Om Agung langsung memeluk tubuh istrinya. Ranti, dia keluar dari sumur itu, ucap Maya. Ranti? Tanya Om Agung. Dia memintaku untuk menolongnya. Sudah, kamu hanya stres ringan, jelas Om Agung. Abah dan Pak Badri mendatangi lokasi dan mendapati Agung sedang memeluk Maya. Bawa Maya ke dalam, Gung, ucap Abah. Baik, Bah. Agung membawa Maya ke dalam rumah, diikuti oleh Abah. Kini tinggal Badri sendiri yang masih menatap kosong ke arah sumur. Perlahan, Badri mendekati sumur itu. Dia mulai penasaran, mengapa hanya dia saja yang belum mendapati istrinya? Evan serta Maya sudah menyaksikan langsung Ranti di sumur itu. Mengapa hanya dia yang belum melihatnya? Badri seperti mendengar sesuatu, suara rintihan dan tangisan minta tolong. Suaranya terdengar jelas dari dalam sumur sana. Tangannya ingin menggapai tali timba dan ingin menengok ke dalam sumur itu dengan mata telanjang. Nafasnya memberat manakala suara itu sangat jelas. Ketika tubuhnya ingin menengok ke bawah sumur, tiba-tiba, Badri! Teriak Abah. Badri terkejut dengan teriakan panggilan dari Abah. Hampir saja tubuhnya terjatuh. Abah, masuk ke dalam, teriak Abah. Baik, Bah. Badri mengundurkan keinginannya untuk melihat bagian dalam sumur yang disebut-sebut sebagai awal rintihan tolong itu terdengar. Badri menuju ke dalam rumah atas paksaan Abah yang menunggunya sedari tadi. Mari masuk, ucap Abah. Iya, Bah.
ucap Badri sambil mencuri-curi pandangan ke arah sumur itu. Di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, Maya masih menutupi hidungnya dengan tisu. Ada trauma tersendiri yang menjadikan tubuhnya agak drop. Agung memijat-mijat leher bagian belakang Maya. "Bagaimana Maya? Apa yang kau lihat?" tanya Abah yang tiba-tiba datang bersama Badri. Maya menatap wajah suaminya, Agung. "Aku rasa ada yang tidak beres dengan kematian Ranti," ucap Maya. "Apa maksudmu?" tanya Badri. "Ranti, dia seperti meminta tolong. Haruskah kita membongkar kuburannya dan mengotopsi ulang kematiannya?" Jelas Maya. "Kau gila. Ranti sudah 8 hari ini dia meninggal dunia. Apa yang diotopsi?" Jelas Badri. "Maaf Mas Badri, tapi kita memang harus mengotopsinya." Jelas Maya. "Tidak, aku keberatan," teriak Badri. Mereka berdua terus berdebat. Agung dan Abah tidak bisa berbuat apa-apa. "Tidak harus diotopsi," ucap Mbak Uti yang melangkah menuju ruang tamu. "Mbak Uti, bagaimana kalau kita tutup sumur itu?" pinta Mbak Uti. "Menutup sumur?" tanya Maya. "Jika sumur menjadi tempat kemunculan Ranti, pasti sumur itu akan memakan korban. Sebelum itu terjadi, kita harus menutupnya terlebih dahulu," pinta Mbak Uti. Gak bisa. Aku tidak setuju sumur itu ditutup sebelum kematian Ranti terselesaikan. Jangan ditutup sumur itu." "Jangan gegabah," teriak Mbak Uti. "Uti," ucap lirih Abah. "Maafkan aku Maya. Aku hanya meminta sumur itu untuk ditutup sebelum hari ke-100 kematiannya," ucap Mbak Uti. "Hari ke-100? Ada apa dengan hari itu?" Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir dia benar-benar datang dan menampakkan diri ke hadapan Evan dan Suci. Prioritas kita sekarang adalah melindungi anak-anak kecil di rumah ini. Jauhkan mereka berdua dari sumur itu," ucap Mbak Uti. Atas penjelasan Mbak Uti, semua yang ada di tempat itu menjadi paham alasan permintaan sumur itu ditutup sebelum hari ke-100 kematian Ranti. Karena keputusannya sudah bulat, keesokan harinya Agung dan Badri menutup sumur itu dengan menggunakan papan kayu yang suatu saat nanti jika dibutuhkan sumur itu bisa dibuka kembali. Hari ke-8. Di hari ke-8 ini, para keluarga sepakat untuk menutup sumur dan tidak berkeinginan untuk membuka sumur tersebut karena diyakini sumur tersebut menjadi sebuah petaka awal dari kemunculan Ranti. Begitu juga dengan Evan. Dia juga mulai beradaptasi sedikit demi sedikit terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadikan kebahagiaan sendiri bagi Pak Badri dan juga keluarga lainnya karena Evan sudah bersikap normal kembali. Hari ke-9. Suci mengajak Evan untuk bermain di dekat rumah Mbak Uti. Awalnya Evan tidak menggubris ajakan Suci. Namun karena Suci memaksa, akhirnya dia pun mengalah dan mengikuti keinginan Suci. Berhubung situasi di rumah sepi, Mbah Uti dan Abah sedang keluar, sedangkan Pak Badri dan Om Agung kerja, hanya menyisakan Mbak Maya yang masih berada di kamar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Awalnya tidak ada kendala sedikit pun, namun ketika Evan dan Suci masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari lemari Mbah Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari dengan kuat. "Van, itu apa?" "Gak tahu Ci, Evan takut. Keluar aja yuk," pinta Suci. Ketika Evan dan Suci ingin keluar dari kamar, dari dalam lemari terdengar suara endusan nafas berat, ditambah dengan suara rintihan tangis yang lirih. Tentu saja hal ini membuat Suci dan juga Evan keluar dari kamar sambil berteriak, "Ah!" Mbak Maya yang berada di kamar terkejut mendengar hal itu. Lalu dia keluar sambil menanyakan apa yang sedang terjadi. Evan dan Suci menjelaskan bahwa di dalam lemari Mbak Uti ada sesuatu yang menggerak-gerakkan lemari dengan kuat, dan suara rintihan tangisan yang lirih serta suara nafas berat dari dalam lemari itu. Tentu saja hal ini membuat Mbak Maya ketakutan karena teror dari Ranti masih saja merongrong keluarganya. Malam harinya,
Seluruh keluarga dikumpulkan kembali atas permintaan Mbak Maya. Alhasil, Abah memutuskan agar Suci dan Evan dilarang untuk bermain di luaran dan tetap di dalam kamar sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dipertegas kembali karena Ranti masih memberikan teror yang mengejutkan setelah sumur itu sudah tertutup. Hari ke-10. Di hari ke-10 tidak ada gangguan sama sekali. Hanya saja Evan dan Suci merasa sangat bosan karena mereka berdua hanya bisa bermain di dalam kamar. Pak Badri serta lainnya merasa kasihan. Namun apa daya, perlakuannya kepada Evan dan Suci memberikan tekanan berat, bahkan memberikan kebosanan, sampai-sampai ada keinginan dalam hati mereka berdua untuk memberontak dan kabur dari kamar untuk sekedar bermain dan melihat dunia luar. Hari ke-11, semua masih seperti biasanya, tak ada perubahan, bahkan Suci dan Evan sudah sedikit-sedikit paham alasan utama mereka berdua dikurung di dalam kamar. Hari ke-12, Mbak Maya merasa ada sesuatu yang aneh pada Mbah Uti, karena ketika sumur telah ditutup, setiap menjelang sore, Mbah Uti kedapatan sedang berdiri di depan sumur. Namun Mbak Maya masih menyelidiki lebih dalam mengenai pembenaran hal ini. Dia mengira kematian si Ranti ada kaitannya dengan Mbah Uti yang sedari tadi memberikan beberapa pantangan dalam keluarga seperti menutup sumur, melarang Evan dan Suci berkunjung ke kamarnya. Di hari 13 sampai 21, Om Agung dan Pak Badri jarang di rumah. Terkadang dia melembur di tempat kerjaan. Di hari-hari ke-13 sampai 21 ini, Abah mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan terlalu jauh dengan keluarga. Hal ini diingatkan kepada mereka berdua sebagai salah satu bentuk kewaspadaan jika suatu saat nanti Ranti menampakkan diri dan mengganggu Evan dan Suci, karena Abah yakin bahwa Ranti akan menemui Evan. Namun sampai sini Mbak Maya merasa aneh, mengapa Abah dan Mbah Uti melarang Evan untuk menemui Ranti? Di hari ke-22, Suci sakit. Hal ini membuat Mbak Maya membawanya ke dalam kamar pribadinya. Dimulai dari sinilah awal dari teror itu berlangsung. Evan sendirian di kamar, Pak Badri jarang di rumah, Om Agung juga terkadang lembur. Malam hari yang begitu sunyi, Evan hendak pergi ke kamar mandi. Niatnya hanya untuk pipis sesaat dan kembali lagi ke dalam kamar. Dia masih berdiri di hadapan kamar dengan kedua tangannya memegangi gagang pintu. Sejatinya Evan menyadari akan amanah dan pesan bapak serta kakek dan neneknya. Dia tidak boleh keluar dari kamarnya sebelum waktu yang ditentukan. Namun rasa kebelet untuk kencingnya lebih utama dibanding rasa takutnya. Dengan seketika, Evan keluar dan berlari menuju kamar mandi. Tidak ada yang tahu bahwa Evan keluar dari kamarnya. Mbak Maya masih meniduri Suci yang badannya panas dan menggigil hebat. Begitu Evan telah selesai, dia membuka pintu kamar mandi. Namun, dia mencium bau busuk yang menyeruak di sekitaran kamar mandi. Pikirnya itu adalah bangkai tikus yang belum terjamah oleh bapaknya. Namun dari belakang tubuhnya terdengar suara dentuman ringan seperti orang terjatuh. Evan tidak memberanikan diri menghadap ke belakang. Yang dikiranya bau itu adalah seekor tikus yang telah menjadi bangkai. Namun sesuatu yang tidak mengenakan justru membaluti rasa takutnya. "Evan, ayo ikut mama," ucap suara yang tampak familiar itu dari belakang tubuhnya. Kedua tangannya memeluk tubuh Evan. Bau busuknya menambah melembar hingga menusuk hidung Evan dan membuat pusing hingga mual. Sekujur tubuh Evan bergetar hebat. Keringat dinginnya membasahi dahi hingga lehernya. Tangan Evan bergetaran. Dia sadar bahwa yang memeluknya saat ini adalah Ranti, ibunya sendiri. Mulut Evan tak bisa bergerak. Tangan itu terus merangkul tubuh Evan sambil merintih menangis kesakitan. Tampak sedikit perasaan sunyi dan kesepian dari sosok ibunya yang telah lama sendiri dan masih tergantung di awang-awang. "Evan, ikut mama yuk," ucap Ranti sambil merintih kesakitan. Evan tak mampu berkutik lagi. Di lain sisi, Mbak Maya sedang mengecek kamarnya untuk memastikan keberadaannya. "Ma,
Evan kangen, ucap Evan dengan polosnya. Tangan Ranti memeluk erat seakan ingin membawa Evan ke dalam alamnya. Namun Evan juga menyadari bahwa alam antara dirinya serta ibunya telah berbeda. Sementara itu, Mbak Maya semakin tidak tenang. Dia berteriak ke sana kemari untuk mencari Evan. Evan sadar Mbak Maya sedang mencarinya. Dia pun sedikit melangkahkan kaki dengan terpaksa. "Mah, Evan masuk kamar dulu ya," tanya Evan dengan kedua matanya berderai air mata. Evan memaksa tubuhnya untuk maju ke depan, namun pegangan erat kedua tangan Ranti kian memaksa pergerakan Evan. "Kamu gak boleh ke kamar," ucap Ranti. Perasaan Evan semakin takut. Dia tak mampu lagi menahan emosi terpendamnya untuk segera kabur dari cengkraman ibunya. "Ma, Evan mau tidur," jawab Evan sambil menangis. "Gak boleh." "Ma, Evan ngantuk." "Gak boleh." "Ma, jangan paksa Evan," teriak Evan. Tentu saja, teriakan itu membuat Mbak Maya mencari arah sumber suara yang ternyata berasal dari kamar mandi. "Evan!" Mbak Maya langsung berlari ke arah kamar mandi dan ternyata Evan sudah pingsan di tempat. "Evan! Astagfirullah!" Bersamaan dengan itu, Mbak Maya mendengar suara cekikikan tawa yang kencang dari arah sumur. "Ranti!" Mbak Maya langsung mengangkat tubuh Evan menuju kamar. Suara cekikikan itu terus-menerus bergema di seluruh rumah. Mbak Maya segera meletakkan Evan di kasur dan menuju kamarnya untuk mengangkat tubuh Suci agar dipindahkan ke kamar Evan. Lalu dia bisa menjaga Evan dan juga Suci. Tubuh Evan memucat. Kedua tangannya bergerak-gerak ke kanan dan kiri. Sepertinya Ranti telah melakukan suatu hal kepada Evan. "Evan kenapa?" tangis Mbak Maya. Suara itu belum juga menghilang. Sepertinya Ranti belum kapok untuk menculik tubuh Evan. Tiba-tiba kamarnya digedor paksa oleh sesuatu. Bunyi gedoran itu membuat Mbak Maya terkejut. Tok, tok, tok. Mbak Maya yang wajahnya pucat pasi melangkah perlahan menuju arah pintu. Kedua matanya sedikit sembab karena melihat keadaan Evan yang sangat memprihatinkan. Namun, begitu dia melangkahkan kakinya ke arah pintu, tiba-tiba dari bawah kasur tempat Evan dan Suci tertidur, ada sebuah tangan menangkap langkah kakinya. Hal ini membuat Mbak Maya jatuh tersungkur. Dahinya terbentur lantai. "Au!" Mbak Maya belum sadar akan benda apa yang telah menariknya. Namun, dia tidak sadar bahwa ternyata sosok Ranti sudah berdiri tegak di belakangnya dengan tangan terjuntai mirip ranting pohon yang sudah mati. Mbak Maya masih mengusap-usap dahinya. Dia pun mulai bangkit dan melanjutkan langkah kakinya. Namun indera penciumannya sedikit kabur karena mencium bau busuk yang berada di sekitaran kamar. "Maya, jangan ganggu anakku," ucap Ranti dengan lirih. Bulu kuduk Maya langsung merinding hebat. Kedua tangan dan kaki Maya gemetaran. Nafasnya menjadi cepat. Mata Maya masih melongo ke arah pintu. Sejak kapan sosok Ranti berada di dalam kamarnya? Sret, sret, sret. Suara langkah kaki yang menyeretkan kain putih terdengar jelas dari arah belakangnya. Darah Maya tidak stabil, naik turun tak beraturan. Pikirannya menjadi kacau dan agak pening. Ini menandakan bahwa energinya sedang bertabrakan dengan energi lain. "Jangan ganggu anakku," ucap Ranti dengan lirih. Terkadang Ranti menangis, terkadang juga tertawa. Hal ini membuat Maya jatuh tersungkur dengan kedua lutut menghantam lantai dan posisi tangan berada di atas pahanya. Maya menangis hebat karena merasakan ketakutan yang amat dahsyat. Pikirannya menjadi kacau saat suara langkah kaki itu berhenti tepat di punggung Maya dan kainnya sedikit menabrak di punggung Maya. Sedikit demi sedikit, Maya menenangkan hatinya. Sedikit demi sedikit pula, bacaan demi bacaan dia tekankan dalam pikirannya serta hatinya. "Ranti, aku hanya menjaga anakmu," ucap Maya dengan tenang.
Tampak jelas ekspresi dari jawaban Ranti yang sedikit tidak terima akan argumen yang telah disampaikan oleh Maya. Aku hanya melindungi anakmu dari cengkramanmu. Tolong, kamu sudah berbeda alam. Jangan pernah mengganggu keluarga kami lagi. Ranti tidak menjawab, hanya suara eraman marah yang dia lontarkan. Sekarang pergilah. Kamu berbeda dimensi dengan kita, ucap Maya sambil membelakangi tubuh Ranti. Sert, sert. Suara langkah kaki itu menjauh dari tubuh Maya. Pikiran Maya sedikit tenang. Maya bisa bernafas lega. Pikiran serta hatinya sedikit tenang. Kedua tangannya sudah berhenti bergetar. Namun rasa pening dan mualnya masih terasa. Maya mulai menengok ke belakang. Wajah Ranti berpapasan dengan wajah Maya. Tubuhnya menggelantung di langit-langit kamar dengan kedua tangannya terjuntai kaku. Ranti, ucap lirih Maya. Maya langsung pingsan di tempat. Pikirannya yang kosong menjadikan tubuh Maya menjadi lemah dan tak berdaya lagi ketika dihadapkan oleh sosok Ranti. Hari ke-23. Pagi harinya, Om Agung terkejut mendapati istrinya yang berada di dalam kamar Evan. Dia menanyakan perihal tempat tidurnya yang pindah. "Kamu kenapa di sini?" tanya Om Agung. "Pak," ucap lirih Maya. "Astagfirullah, badan kamu panas." "Evan sama Suci mana, Pak?" "Dia diajak Abah keluar rumah." "Abah? Sejak kapan datang?" "Baru tadi subuh." "Kenapa memang?" "Ranti tadi malam datang lagi." "Ranti?" "Dia ingin mengambil Evan." Om Agung mengangkat tubuh Maya yang masih terbujur kaku di lantai. "Kok bisa?" "Entah, Pak, tapi dia mengira keluarga kita tidak mengurusnya dengan benar. Ini harus segera dibicarakan dengan Badri, Abah, juga Mbak Uti," ucap Om Agung. "Jangan dulu, Pak," pinta Maya. "Kenapa?" "Aku takut Evan dan Suci dikurung lagi. Aku tidak tega melihatnya." "Bukannya sumur itu sudah ditutup?" "Ternyata sumur itu bukan penyebab utama kemunculan Ranti. Mungkin ada hal lain yang tersimpan di rumah ini dan membuat Ranti terus-menerus mendatangi kita." Atas penjelasan Maya tersebut, Om Agung menjadi sadar bahwa penangkal dari sosok Ranti belum ditemukan. Sumur yang telah ditutup beberapa hari kemarin tidak ada bedanya dengan sosok Ranti yang terus-menerus bermunculan dan meneror keluarga ini. "Lalu apa rencanamu?" "Kita bicarakan ini kepada Badri. Mungkin dia tahu sedikit tentang Ranti." "Baiklah, sekarang kamu mandi dulu, subuhmu terlewat." Maya mengangguk pelan. Dia pun pergi menuju kamar mandi. Awalnya, Maya merasa takut karena kamar mandi juga sebagai tempat kedua kemunculan dari si Ranti. Namun tekadnya yang terus-menerus mengekangnya untuk menyelesaikan masalah ini membuat Maya memberanikan diri melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Tak menghabiskan banyak waktu, Maya keluar dari kamar mandi. Dia hanya membilas rambut, mencuci muka, serta menggosok gigi, lalu berwudu. Maya segera melakukan sholat subuh walaupun di jam 6 pagi. Setelah melakukan sholat, Mbak Uti berteriak kencang dari arah kamarnya. Tentu saja hal ini membuat Maya langsung berlari menuju kamar Mbak Uti dengan posisi mukena masih dikenakannya. "Kenapa, Mbah?" tanya Maya setelah membuka pintu kamar Mbak Uti. "Lemarinya penuh dengan darah," ucap Mbak Uti. "Astagfirullah." Mbak Uti masih membersihkan bekas bercak darah yang tercecer di setiap sudut lemari. "Apakah ada sesuatu yang tersimpan di sini, Mbah?" "Tersimpan?" tanya Mbak Uti. "Maksudku, apakah lemari ini memuat salah satu kepemilikan Ranti?" "Kamu gila, untuk apa aku menyimpan barang-barang Ranti itu?" Emosi Mbah Uti semakin bergejolak ketika Maya menanyakan hal yang sensitif kepada Mbah Uti. "Mbah, keluar kamu, Maya!" Mbah Uti berteriak. Maya merasa serba salah berada di rumah ini. Tidak ada salah satu pendukung yang menyertai keberadaannya.
Maya senantiasa terus berdoa untuk keamanan serta kenyamanan di rumah ini. Namun bukannya dia menjadikan diri sebagai penolong yang siap menolong siapa saja. Namun langkahnya terus menerus digerus oleh kesalahpahaman orang yang akan ditolongnya. Setelah dirinya diusir dari dalam kamar Mbah Uti, bahasa tubuh Mbah Uti telah dirasakan serta terbaca lebih dulu. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Uti di rumah ini. Pasti akan aku temukan. Begitu tekad Maya untuk memastikan kebenaran tentang apa yang terjadi di rumahnya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih untuk Mas Restuwira Atmaja. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.